Coba yang baca tadi Teh Muhammad ya. Ya Pak. Oke. Slide-nya di depan Pak. Bukannya ini slide-nya. Tatbik hadis. Ya, cuman yang kedua kalau nggak salah. Oh iya. Oke. Ini ya. Oh iya, betul. Ya. Bagaimana menurut ya? Oke, silakan. Dibaca ulang lagi ya Pak. Oke, boleh. Yang kedua, 4 ketetapan Allah. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa ada 4 ketetapan Allah yang dituliskan, yaitu yang pertama rezeki, kedua ajal, 3 amal, dan 4 bahagia atau sengsara. Rezeki ialah apa yang dianugerahkan Allah kepada manusia yang dapat dimanfaatkan selama hidup di dunia, baik yang bersifat materi ataupun imateri. Rezeki yang bersifat materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan fisik. Rezeki yang bersifat imateri seperti keimanan, kesempatan, ketenangan, dan ketentraman. Oke, maksudnya bagaimana? Jadi setiap manusia tuh diberi sama Allah tuh kayak rezeki, amal, ajal, dan bahagia atau sengsara. Nah, di dalam rezeki juga ada 2 bagian, yaitu rezeki yang bersifat materi ataupun imateri. Seperti itu, Pak. Jadi rezeki itu bukan hanya duit, makanan atau pakaian, tetapi juga yang imateri, jadi ketenangan hidup, kesenangan. Ada kadang-kadang marah, kalau kata Imam Ghazali mah, dalam diri manusia itu ada rutobah, ada haroroh. Haroroh itu panas, ya, yang bikin panas, bikin marah. Rutobah itu bikin dingin. Dan itu diperlukan yang bersifat imateri dan materi rezekinya. Jadi di dalam diri manusia itu baik materi perlu yang menimbulkan haroroh, badan panas, ya, seperti makanan yang mengandung zat besi gitu ya, atau mengandung garam, itu bikin hangat badan itu. Makanya di dalam ibadah juga, infak, zakat, sodakoh, itu ada 2 macam. Ada infak, zakat, sodakoh berupa nabati, ada berupa hewani. Nah, berupa nabati itu ya seperti zakat fitri, akhir Ramadan, kita mengeluarkan zakat yang bersifat nabati, seperti beras, korma, atau gandum. Tapi kalau Idul Adha, kita harus mengeluarkan yang sifatnya hewani. Nah, kalau hewani itu menimbulkan panas di badan. Kalau nabati itu dingin. Kalau kita terlalu sering nabati wungkul, yang dimakan itu daun-daunan aja, tidak pernah makan daging. Ya seperti domba, me. Tapi kalau terus saja daging, ya seperti harimau. Gimana itu sifatnya? Domba. Domba itu kan tidak pernah ngambek. Ya. Domba itu tidak pernah ngambek bagaimanapun diciwit, dipukul, domba nggak pernah marah karena memang makanannya itu yang rutobah, rerumputan. Nah, manusia juga kalau tidak pernah makan daging itu, nah, begitu sifatnya seperti me. Sebaliknya, daging aja terus tidak pernah nabati, hewani aja terus. Nah, seperti harimau, belum ketemu sudah ngegerem, marah. Nah, manusia itu harus lengkap rezeki yang bersifat materi. Yang imateri juga begitu. Makanya kalau Anda pengajian, itu jangan hanya menyejukkan saja. Ya. Kalau ngaji itu yang hanya menyejukkan, mendinginkan, tapi ada juga yang membuat panas. Nah, sehingga di dalam kehidupan manusia itu lengkap. Ada rutobah, ada haroroh. Karena rezeki itu ada yang sifatnya
membuat rutobah, ada yang membuat haroroh. Pakaian juga sama kan. Nah, pakaian itu harus nutup aurat laki-laki maupun wanita apabila akan bertemu dengan ghair mahram. Perempuan harus nutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kan kalau mau bertemu dengan ghair mahram. Kalau di rumah mah tidak ada kewajiban untuk nutup aurat, ya. Apalagi di rumahnya cuma berdua suami istri, tidak ada itu kewajiban nutup aurat. Itu dipersilahkan. Rasulullah SAW itu mengajarkan pakaian itu lengkap, ada pakaian luar, ada pakaian dalam sekali. Itu kaitan dengan rezeki, ikhtiar, 4 ketetapan Allah. Kemudian berikutnya sudah ya, Nurdin sudah ya. Nuri Nurjana, silakan. Iya, Bapak. Ajal adalah kesempatan hidup di dunia sejak lahir hingga wafat. Amal ialah apa yang diperbuat oleh manusia, baik berupa ucapan, sikap, maupun tindakan. Dalam memahami kalimat bikat birikihi wa ajalihi wa amalihi, menuliskan rezeki, ajal, dan amal. Muncul beberapa pertanyaan tentang apa yang ditulis malaikat, antara lain, yang pertama, apakah yang ditulis malaikat itu ketetapan Allah tentang rezeki, ajal, nasib, dan amal sehingga hidup dunia itu sudah ditentukan segalanya? Yang kedua, ataukah rencananya yang bisa saja diubah pada suatu saat? Yang ketiga, ataukah aturan Allah berupa hukum sebab akibat tentang siapa yang berusaha bakal meraih rezeki, amal, dan ajal yang disesuaikan dengan apa yang diusahakannya. Oke, maknanya bagaimana dari pernyataan Jadi, itu? Di sini ajal ini kesempatan hidup di dunia sejak lahir hingga wafat. Kalau amal itu perbuatan manusia, baik ucapan, sikap, maupun tindakan. Kemudian yang bikat birizki ini, jadi sudah dituliskan gitu rezeki, ajal, dan amalnya. Seperti itu. Kemudian Muncul pertanyaan, apakah yang ditulis malaikat itu ketetapan Allah tentang rezeki, ajal, nasib, dan amal kita, hingga hidup di dunia ini sudah ditentukan segalanya? Seperti itu, atau rancangannya yang bisa diubah pada suatu saat, atau aturan Allah berupa hukum sebab akibat tentang apa, siapa yang berusaha bakal meraih rezeki, amal, dan ajal yang disesuaikan dengan apa yang udah kita usahakan. Jadi itu pertanyaannya, ya. Ya. Yang menimbulkan pertanyaan perlu pengkajian. Apakah ketetapan Allah bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi itu sudah dicatat atau hanya berupa rancangan? Kalau berupa rancangan bisa diubah dalam waktu tertentu, atau hukum sebab akibat atau hukum kausalitas sama manusia, yang padahal ketika ditulis ini bayi kita itu baru berbentuk seperti ini nih, atau kalau sudah lengkap seperti ini ada kepalanya, kalau ini baru tubuhnya, ya. Nah itu terus menerus harus kita teliti, harus kita kaji, harus kita pahami, ya. Kemudian sekarang ihsan SH. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Ataukah Allah Subhanahu wa taala telah membuat ketetapan tertulis dalam kurung suratan pada janin tentang nasib, amal, rezeki, dan ajal, tapi olehnya bisa diubah setiap saat sesuai dengan kehendaknya. Namun yang jelas Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada hambanya sehingga hambanya itu mengubahnya. Iya, maksudnya bagaimana?
Jadi maksud di sini takdir itu ada qadar dan qadar, ada yang sudah ditetapkan oleh Allah, ada qadar yang bisa dirubah dengan usaha manusia itu sendiri. Adapun hal-hal yang normatif atau fundamental seperti nasib, amal, rezeki, dan ajal itu sudah disuratkan oleh Allah. Tapi Pak, itu yang nasib itu nasib sama ajal sudah disuratkan oleh Allah. Tapi ada nasir yang lain seperti amal dan rezeki itu masih bisa diikhtiarkan, masih bisa diubah dengan usaha kita gitu, selaku hamba. Seperti itu mungkin, Pak. Ya, kalau usaha kita bagus, Allah juga yang mengubahnya kan. Jadi sebetulnya pada dasarnya apapun, baik takdir, qadar, segala macam, kalau oleh Allah Subhanahu wa taala mengubah, ya bisa saja, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu kita terus-menerus saja berusaha agar menjadi manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di akhirat kita bisa masuk surga, di dunia kaya raya, kan itu enak ya. Sejak kecil berhati bahagia, begitu remaja bercengkrama, begitu dewasa berkeluarga, semakin dewasa banyak harta, dapat tahta, berbahagia, kemudian mati jadi syuhada, di akhirat masuk surga, kan enak hidup begitu. Dan itu semuanya berkaitan dengan usaha manusia. Sekarang Japira yang baca. Sebentar, Firman Kak. Allah. Ya, firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadrubu wal al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa'akhadhahumullahu bidunubihim innallaha qawiyyu syadidul iqab. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Oke, sekarang terjemahnya. Siapa yang baca? Terjemahnya La Syafa. Terjemahnya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi amat keras siksaannya. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oh iya, maksudnya bagaimana? Intisari lah dari ayat. Ya. Bentar, Pak. Kalau menurut aku mah, Allah itu nggak pernah nyiksa manusia, kecuali kalau orang-orang itu tuh ngingkarin apa yang udah ditetapkan oleh Allah.
dan hukumannya pun keras gitu, Pak. Mungkin ada tambahan Maya Mayanti dari ayat ini. Kalau menurut saya, Pak, jadi Allah tuh nggak akan semena-mena langsung apa sih namanya itu, menyiksa atau memberi balasan yang telah manusia perbuat itu. Kalau misalkan manusianya berbuat jahat, ya Allah bakalan ngebales gitu. Kalau berbuat baik, Allah bakalan ngebales lagi dengan kebaikan. karena Allah itu pada dasarnya selalu memberi nikmat. Dan nikmat itu akan tetap diberikan kepada manusia. Kecuali kalau manusia mengubahnya. Silakan. Sekarang siapa? Adi ya? Adi belum ya? Adi Sukma. Sudah, Pak. Oh, udah. Siapa yang belum? Tadi lupa saya. Maya sudah, Muhammad sudah, Musga. Belum, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf, Pak, off kamera karena jaringannya jelek. Oke. Selanjutnya, tatbik hadis. Ayat tadi mengisyaratkan bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencurahkan rahmat dan nikmat kepada hambanya. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diubah kecuali kalau manusia yang berusaha mengubah dari nikmat menjadi siksa dengan perbuatan dosa. Pada ayat-ayat tersebut juga dicontohkan Fir'aun yang mendapat nikmat tapi karena kufur maka mendapat siksa. Oke. Maknanya bagaimana? Jadi apabila manusia berbuat kejahatan, berbuat dosa, maka ia akan mendapat balasan dari perbuatannya itu. Kalau berbuat baik dapat pahala, kalau berbuat dosa dapat siksa. Lihat aja Firaun contohnya. Firaun itu besar nikmatnya. Dia jadi raja, berkuasa, hebat, siapapun tunduk. Tapi ketika diingatkan oleh Musa dan Harun supaya beriman, malah dia membantah, tidak mau. Ya, akhirnya dapat siksa sesuai dengan perbuatan yang dia amalkan. Karena Allah itu pada dasarnya selalu memberi nikmat. Sekarang Dipa, Resparia Dipa. Silakan. Iya, Pak. Ya. Kenapa nggak kedengaran? Ya nggak, Pak? Ya, bagus. Saya ulangi ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwal. Sekarang Selfie Arifah membaca tarjamah dan selanjutnya silakan.
Selvia Arifah. Baik, Pak. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini mengisyaratkan bila Allah menghendaki untuk menetapkan sesuatu tanpa ada perubahan, maka siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya. Demikian pula bila Allah menghendaki mengubah segala putusannya, termasuk suratan yang telah ditulis malaikat di alam rahim, siapapun tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Namun dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah ketetapannya untuk manusia selama manusia itu tidak terhalang, Pak. Tidak berusaha mengubahnya. Oke, maksudnya Pak, bagaimana? Maksudnya apapun sudah ditetapkan oleh Allah. Namun Allah itu bisa saja mengubah sesuai kehendak Allah dan Allah akan mengubahnya tapi sesuai dengan usaha manusia itu sendiri. Mungkin begitu Pak yang saya tangkap. Jadi dikaitkan dengan ayat sebelumnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu nikmat pada dasarnya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kepada umat. Dan nikmat itu akan selalu diberikan kecuali kalau manusia mengubahnya maka diganti dengan siksa. Jadi di sini bila dikaitkan dengan ayat 50-52 surat Al-Anfal, jelas bahwa Allah itu selalu memberi nikmat dan tidak akan menghentikan kecuali kalau manusia yang berubah. Ya, tegasnya jika manusia kufur dari asalnya iman, maka Allah mengganti nikmat yang diberikan olehnya itu jadi siksaan. Manusia akan selalu mendapat nikmat dan rezeki kecuali jika mereka mengubahnya. Kemudian sekarang hakikat ruh. Respira belum ya? Udah apa tadi? Oh. Siapa yang belum muncul? Sok. Vini ya, belum. Vini. Iya Pak, belum. Ya, silakan. Hakikat ruh. Ruh diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkannya ke dalam diri manusia. Ruh merupakan cahaya ilahi yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Hewan mempunyai nyawa, mungkin sama dengan manusia. Namun manusia memiliki ruh yang sambungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peranan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dilepaskan dalam pendidikan. Jika ada yang berfalsafah bahwa manusia itu dilahirkan bagaikan kertas putih yang bisa dibentuk apapun, maka dalam memahami hadis ini, manusia dilahirkan tidak seperti kertas putih yang bisa dibentuk atau ditulisi apapun. Sebab ada ruh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Oleh karena itu, harap dan damba hidayah Allah Subhanahu wa taala harus tetap dilaksanakan. Ya, gimana? Coba terangkan maknanya apa? Dari situ intinya bagaimana? Ruh. Jadi ketika ada orang yang berpendapat bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih gitu, bahwasanya tidak seperti itu, yang bisa dibentuk sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan yang dicarinya gitu. Tapi kita juga harus tetap mengharap damba hidayah oleh Allah, damba dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang harus tetap dilaksanakan gitu, Pak. Jadi nggak bisa sembarangan gitu, Pak. Iya, karena punya fitrah. Yang fitrah itu akan dibahas nanti pada hadis ketiga, ya. Saya ada dongeng, jadi bukan dongeng ya, kisah nyata
yang diceritakan oleh rektor Unisba dahulu ya, namanya Profesor Dr. Haji Muhammad Jawad Dahlan. Itu rektor dahulu. Dia pernah bercerita ada seorang guru besar di salah satu perguruan tinggi, dia punya anak 4. Karena kebetulan si guru besar itu punya falsafah seperti John Locke. Itu manusia lahir itu bagaikan kertas putih. Maka anak 4 itu dia program, dicatat. Yang pertama harus jadi dokter, yang kedua harus jadi teknokrat, yang ketiga perawat, yang keempat guru, dosen. Didesain, dididik semua, 4-4-nya itu dibentuk oleh orang tuanya. Semua diprogram, sekolahnya dari mulai SD, SMP, sama sampai perguruan tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Gagal semuanya. Ke-4-4-nya gagal. Tidak ada yang berhasil. Baru dia sadar, kata beliau itu, bahwa falsafah yang lahir bagaikan kertas putih itu salah, yang John Locke itu. Karena manusia itu beda dengan hewan, beda dengan malaikat, beda dengan makhluk Allah yang lain. Karena ada ruh keistimewaannya. Yang ruh itu sedikit saja diketahui manusia berdasar wahyu Allah. Jadi hakikatnya tidak bisa diketahui oleh manusia. Ruh itu hanya sedikit. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga ada sumpah Jahira ya, Jahira Putri ya, belum ya? Silakan Jahira Putri. Mana moodnya? Apa suaranya masih di mood Jahira? Zahra, Pak. Oh iya, Zahra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya sumpah. Boleh bersumpah untuk menguatkan pernyataan, tapi mesti dengan asma Allah. Tidak boleh bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan menjurus pada kemusyrikan. Ditekankan dalam sumpah di hadis ini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa pendidik tauhid mesti diutamakan. Mata pelajaran apapun harus menjurus kepada ketauhidan. Jangan sampai ada materi pendidikan yang menjurus kemusyrikan. Oke, maksudnya apa? Jadi maksudnya kita tuh kalau misalnya mau bersumpah harus tetap pakai nama Allah gitu. Nggak boleh kita bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah karena itu menjurus kepada musyrik gitu Pak, kalau misalnya kita bersumpah kepada selain Allah. Terus pendidikannya kita harus tetap ketauhidan ya, harus pendidikan ketauhidan itu tidak boleh ditinggalkan, jangan menjurus kepada kemusyrikan. Apapun yang kita pelajari harus bernapaskan pendidikan. Yang boleh bersumpah atas nama selain Allah itu hanya Allah. Hambanya tidak boleh bersumpah dengan siapapun, dengan apapun. Makanya salah itu yang mengatakan demi Allah, demi Rasul. Itu tidak boleh pakai demi Rasul. Karena itu menyamakan Allah dengan Rasul. Ya. Jadi harus hanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bersumpah dengan nama selain Allah menjurus kepada kemusyrikan. Yuniriani belum ya, kalau tidak salah. Silahkan. Keharusan ikhtiar. Keimanan pada takdir mesti seimbang dengan keimanan pada kewajiban berikhtiar. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa ada 4 ketetapan Allah yang dituliskan, yaitu 1. Rezeki, 2 ajal, 3 amal, dan 4 bahagia atau sengsara. Apakah 4 kalimat yang diterangkan dalam hadis ini merupakan takdir atau rencana Allah, tetap mengandung perintah ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin hambanya yang berikhtiar akan mendapat imbalan
sesuai dengan amalnya. Allah menentukan nasib manusia berdasarkan apa yang mereka usahakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Yang artinya, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat nasib bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 200 sampai 202. Iya. Iya, maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwasannya Allah itu udah menjamin gitu kepada manusia bahwasannya kalau kita berusaha gitu berikhtiar seperti misalkan kayak rezeki apa ya, misalkan kita tuh berusaha berikhtiar dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan imbalan yang lebih kalau kitanya mau usaha gitu. Kalau misalkan kitanya gitu-gitu aja kayak males-malesan, ya Allah juga mungkin memberikan imbalannya juga nggak sesuai dengan apa usaha kita gitu, Pak. Oke, karena di situ dikatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Sesuai dengan usaha. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat perhitungannya. Jadi diaudit oleh Allah perbuatan kita itu, ya. Kemudian yaitu petunjuk ayatnya, makanya sudah jelas ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dan juga di ayat yang lain wala tatayammamu ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Sekarang ke-8 yang belum, siapa tadi yang belum? Yang belum sok muncul. Septiana ya belum. Ya, Septian. Ini sebentar lagi waktunya. Silakan Septian. Antara takdir dan ikhtiar. Rezeki, amal, ajal, bahagia, atau susah ada yang bersifat ikhtiar, dan ada pula yang bersifat takdir. Takdir merupakan hak Allah untuk menetapkannya. Siapapun tidak bisa mengubahnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki wewenang untuk mengubah takdir yang telah Dia tetapkan. Oleh karena itu, manusia masih berusaha dan berdoa untuk mendapatkan takdir yang baik. Takdir, rezeki yang telah ditetapkan Allah tanpa ikhtiar manusia antara lain, 1. di rahim, 2. ASI, 3. kesempurnaan tubuh, 4. cantik atau tampan, yang kelima pria atau wanita. Ya, bagaimana maksudnya? Jadi Allah itu sudah menetapkan bahwasannya rezeki sama ajal itu udah ditetapkan oleh Allah gitu. Terus yang takdir juga itu merupakan ketetapan oleh Allah yang sudah ditetapkan gitu, dan tidak bisa diubahnya kecuali oleh Allah sendiri gitu. Seperti di rahim, ASI, kesempurnaan tubuh, cantik atau tampan, atau pria atau wanita itu tidak bisa diubahnya gitu oleh Allah sendiri. Karena Allah yang menakdirkan, maka kita itu usaha. Makanya kalau usaha kita yang mengubah kepada takdir seperti perubahan kelamin dari wanita jadi pria dari wanita, itu banyak yang gagal. Begitu pula ASI, urusan ASI, tiba-tiba ibunya tidak punya ASI, harus ibu, itu yang tidak bisa diusahakan. Oleh karena itu ada ketentuan manusia. Ya, tapi
Allah juga memberikan didikan kepada bayi, bisa gerak, bisa tersenyum, menangis, begitu lahir menangis, itu kan takdir itu. Nggak ada yang mengajari itu. Menjadi manusia tiba-tiba bisa nangis, rasa pahit. Nah, jadi seorang pendidik itu tidak boleh merasa sombong jika anak didiknya berhasil, mulai sukses. Pokoknya ternyata dari mahasiswa yang kuliah sekarang itu ada yang jadi presiden. Nanti tidak boleh sombong saya. Karena itu ada kaitan dengan usaha dia dan juga takdir Allah. Begitu pula kalau gagal, saya juga tidak boleh bersedih hati. Karena itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira cukup kuliah kita hari ini, insya Allah. Karena tanya jawabnya juga sudah tadi dibahas oleh masing-masing. Tapi kalau ada yang ditanyakan, ya silakan. Mungkin bisa barang berapa nih? 3 menit. Habis ya. Habis subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bapak, sehat-sehat. Terima kasih, Pak.